Ya, kita akan segera mulai kuliah dengan doa ya. Saya minta bantuan Ellen untuk memimpin doa. Ellen, sudah ada? Sudah, Pak. Ya, Ellen, saya bisa minta bantuannya untuk memimpin doa ya. Eh, Silahkan Ellen. tapi saya izin nggak nyalain kamera ya, Pak. Soalnya lagi ada Oke, masalah. nggak apa-apa. Oke, Pak. Ya, nggak apa-apa, silakan. Teman-teman, sebelum mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin secara Kristiani, yang lain dapat menyesuaikan. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau berikan pada kami hingga hari ini. Ya Tuhan, hari ini kami akan memulai mata kuliah kinetika kami. Bantu kami agar dapat mengerti dan memahami semua yang dijelaskan oleh Pak Yo. Bantu kami juga agar kami dapat menerima semua pelajaran yang dikasih oleh Pak Yo. Ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami. Amin. Ya, terima kasih Ellen. Eh, Baik, hari ini saya sedikit ingin menyinggung lebih dahulu tentang kuis ya, kemudian nanti saya akan jelaskan tentang tugas jurnal ya. Untuk kuisnya saya uh, cukup cukup puas begitu ya, karena mayoritas bisa mengerjakan ya, terutama nomor 1 dan nomor 2 ya. Sebetulnya untuk nomor 1 itu kan Anda tinggal memasukkan data-data. Nomor 1 itu tentang ini ya, tentang reaksi fermentasi enzimatis ya. Anda tinggal memasukkan data-data ke dalam persamaan, kemudian dilakukan regresi linier ya, sehingga ketemu K3 dengan CM-nya ya. Jadi memang ya seharusnya bisa ya, karena tidak ada sesuatu yang baru ya dari soal tersebut. Kemudian untuk soal nomor 2 itu untuk reaksi gas padat ya, itu juga sebetulnya Anda tinggal memasukkan ke persamaan saja ya, persamaan yang ada di dalam tabel ya. Uh, Hanya memang soalnya kemarin itu seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, bahwa tidak selalu kita mencari T ya, bisa saja kita mencari konversi atau X, konversi dari padatan ya. Dan mayoritas juga benar ya, karena ya memang tidak ada sesuatu sesuatu katakanlah, mungkin ini bahasa saya terlalu terlalu berlebihan. Tidak ada jebakan lah, katakanlah begitu ya, di soal itu tinggal memasukkan saja ya. Jadi nomor 1, nomor 2 itu relatif banyak yang betul ya. Saya nggak usah membahas lagi. Nah, untuk yang nomor 3 ya, itu mayoritas salah ya. Salahnya itu bukan salah yang fatal ya, tetapi kurang teliti ya. Saya lihat yang benar itu untuk sementara saya lihat hanya Patrick saja ya. Mayoritas itu kurang teliti ya. Kenapa kurang teliti? Jadi begini ya, ini saya bicara umum dulu, nanti silahkan Anda lihat di pekerjaan Anda masing-masing ya. Jadi gini, kalau misalnya ada suatu variabel ya, suatu variabel A ya, A itu sama dengan B per C ya, A sama dengan B per C. Ketika A itu kita kuadratkan ya, maka A akan sama dengan dalam kurung B per C kurung tutup kuadrat ya. Ya, jadi dan kemudian kalau kita keluarkan menjadi apa? A itu sama dengan B kuadrat per C kuadrat. Ya, bukan B kuadrat per C. Yang bawah pun juga harus dikuadratkan ya. Nah, ini yang banyak yang salah ya. Yaitu apa? Yaitu pada saat Anda menghitung CV ya, menghitung konsentrasi dari permukaan aktif yang kosong ya.
ketika CV itu dimasukkan ke dalam persamaan ya, itu kemudian banyak yang dihilangkan. Yang harusnya CV-nya itu CV kuadrat, karena ada CV 2 kali, itu harusnya CV kuadrat ya. Sehingga kemudian hasil akhirnya itu banyak yang salah ya. Coba nanti silakan Anda cek lagi ketika Anda memasukkan CV ya ke dalam persamaan overall ya, bahwa CV itu ada di bagian PA dan PB ya, sehingga masing-masing harus harus diganti dengan CT per bla 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 ya. Jangan kemudian CV-nya dihilangkan satu ya. CV-nya itu masih CV dikalikan dengan CV itu nanti CV kuadrat. Silakan Anda cek sendiri ya pada pekerjaan Anda ya. Sekali lagi pada bagian CV itu banyak yang kemudian lupa ya, bahwa di situ ada CV dikalikan dengan CV lagi harusnya CV kuadrat ya. Lalu CV itu sendiri sama dengan CT per bla 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 lah, tentunya yang atas maupun bawah ya semuanya menjadi kuadrat ya. Sehingga persamaan akhirnya ya harusnya apa? Ya harusnya kecepatan reaksi overall sama dengan K kecil dikalikan PA dikalikan PB dibagi yang bawah adalah 1 plus KAPA plus KAPB dalam kurung kuadrat. Nah ini banyak yang salah ya, banyak yang salah nggak pakai kuadrat ya. Jadi jawabannya bukan hanya KAPAPB per 1 plus KAPA plus KBPB ya, tapi yang bawah itu harus dikuadratkan ya. Itu yang Anda kurang teliti ya. Harap lain kali Anda lebih teliti lagi ya. Apakah kira-kira Anda bisa mengerti apa yang saya jelaskan ya dengan melihat hasil pekerjaan Anda? Andrian. Ya, maaf Pak. Halo? Halo ya, kamu bisa mengerti nggak penjelasan saya di mana kesalahanmu? Maaf Pak, tadi saya putus-putus Pak. Oke, Felix. Felix. Iya Pak, mengerti Pak. Mengerti ya, kamu sudah bisa menemukan kesalahanmu? Iya, saya kurang di kuadrat. Kuadrat. Kevina juga. Ya, demikian juga yang lain ya. Jadi sebenarnya soalnya itu kan nggak susah, hanya butuh ketelitian. Ya, saya nggak akan membahas terlalu dalam ya, karena soalnya relatif sampel ya, tidak ada bunga-bunganya begitu ya. Tapi untuk nanti ujian ya saya belum tahu ya, karena saya belum buat soal. Ya, pokoknya prinsip saya gini loh ya. Kalau kita belajar itu ketika fundamentalnya itu kita pegang ya, soal seperti apapun ya saya yakin Anda bisa mengerjakannya ya begitu. Jadi bukan hanya sekedar menghafalkan cara mengerjakan. Ketika fundamentalnya Anda tahu ya pasti soal apapun bisa dikerjakan ya. Dan saya jujur mengatakan saya mengapresiasi angkatan ini ya. Saya merasa bahwa Anda cukup bisa menangkap materi kuliah. Ya, itu karena ini sudah sampai pada akhir semester ya, saya sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa angkatan ini cukup bagus ya di dalam menangkap materi perkuliahan ya. Tentu saja memang keberhasilan menangkap materi perkuliahan itu tidak bisa hanya inisiatif dosen saja ya, tapi justru yang lebih penting adalah bagaimana mahasiswa merespon ya, dan saya bisa merasakan ini ya, meskipun beberapa waktu lalu di awal semester ya sempat ada, ya ini saya nggak usah sebutkan namanya, dosen yang mengatakan wah ini angkatan ini kok kurang bagus dibandingkan angkatan sebelumnya. Kalau menurut saya enggak ya, kalau menurut saya enggak ya, Anda tidak kalah dengan angkatan-angkatan sebelumnya ya. Hanya memang ininya saja yang masih kurang yang kurang dikeluarkan itu adalah proaktifnya
ya. Tetapi kalau kemampuan akademis, saya rasa angkatan ini tidak kalah dengan angkatan-angkatan yang lain, ya, gitu. Baik, kalau tidak ada yang kita bahas lagi, kita akan lanjutkan tentang tugas jurnal, ya. Jadi di Bella itu sudah saya cantumkan, ya, tugas presentasi jurnal, ya. Namun jumlah kelompoknya itu akan saya reduksi menjadi 6 kelompok saja, bukan lagi 7 kelompok, ya. Coba saya minta perhatian, ya, bahwa kelompok yang berubah itu adalah kelompok B. Jadi ada satu kelompok yang saya hilangkan, kelompok F, yaitu kelompoknya Carolus Oni dan Ignatius Ari, karena itu ternyata hanya ada 2 anggota, ya, karena Edwan Rossi sudah tidak pernah masuk kuliah, ya. Coba kelompok B, saya mohon perhatian, kelompok B itu semula anggotanya Timothy, Erwianta, dan Devara. Itu saya tambah satu lagi dengan Ignatius Ari, ya, jadi 4 orang. Kemudian kelompok D, ya, Ellen, Patricia, Leoni, itu saya tambah satu lagi dengan Carolus Onik, ya. Jadi saya ulangi lagi, kelompok B itu Timothy, Erwianta, Devara, dan Ignatius Ari. Lalu kelompok D, Delta, itu Ellen, Patrick, Leoni, dan Carolus Onik, ya. Sedangkan kelompok F, tadi saya hilangkan, maka kemudian kelompok yang semula dinamakan dengan kelompok G, yaitu Maria, Evita, Eldo, dan Kevin, itu saya ganti namanya menjadi kelompok F, ya. Jadi kelompoknya itu hanya sampai dengan A, B, C, D, E, F saja. Apakah sampai di sini Anda sudah mengerti tentang kelompoknya? Kelompok B, Timothy, Erwianta, Devara, Paham, Pak. Ignatius Ari. Mengerti, Pak. Oke, ya, jadi 4 orang. Kemudian kelompok D, Mengerti, Ellen, Patrick, Leoni, dan Carolus Onik. Mengerti, Pak. Ya, Ellen, Patrick, Oke, Pak. Patrick. Ya, baik, Pak. Mengerti, Pak. Oke, ya, ditambah Carolus Onik, ya. Nah, itu semua sudah ada di sudah bisa Anda download di Bella, ya. Nah, kemudian begini, jadi jurnal kinetika yang saya berikan itu mempelajari tentang kinetika, ya, macam-macam, ya. Tentunya tidak semuanya hanya bicara tentang kinetika, bahkan mungkin ada yang tidak secara langsung mempelajari atau menghasilkan keluaran persamaan kecepatan reaksi, ya, bisa saja, nggak apa-apa, ya. Nah, jurnal untuk masing-masing kelompok itu sudah saya tentukan, ya. Tentunya bobotnya itu saya tidak bisa memberikan yang persis sama, jumlah halamannya persis sama, atau panjangnya persis sama, ya. Tentunya tidak mudah mencari jurnal yang persis kualitas bobotnya sama, ya. Jadi mungkin saja nanti ada yang mendapatkan jurnal yang katakanlah relatif lebih mudah, sebaliknya ada yang relatif lebih sulit, ya. Saya rasa untuk yang merasa mendapatkan jurnal yang relatif lebih sulit, ya, jangan memandang ini sebagai suatu beban, ya. Justru anggaplah ini sebagai suatu tantangan, ya. Semakin Anda mendapatkan sesuatu yang sulit, itu tantangannya dan pengalaman yang Anda dapatkan pasti akan lebih banyak, ya. Dan itu juga anggaplah merupakan suatu kepercayaan dari dosen, ya, mengapa Anda diberikan jurnal seperti itu, ya. Jadi jurnal sudah saya tentukan. Nah, sedangkan untuk presentasinya, ya, jadi presentasi akan diadakan setelah libur Lebaran, yaitu tanggal 21, 25, dan 28. Jadi setiap pertemuan itu akan ada 2 kelompok yang presentasi, ya. Oh ya, jadi
sebelum presentasi itu Anda harus sudah mengumpulkan dulu ya, mengumpulkan dulu PowerPoint-nya, tetapi yang sudah di save sebagai PDF ya, supaya tidak terlalu besar filenya. Dan harus dikumpulkan paling lambat hari Selasa 18 Mei pukul 17 sore. Ya. Nah, apa saja isi dari PowerPoint? Ya, isi dari PowerPoint adalah sesuai dengan jurnal yang Anda pelajari ya. Jadi yang namanya penelitian itu mirip dengan dulu ketika Anda praktikum ya. Jadi tujuannya apa? Kemudian landasan teorinya seperti apa, ya, kemudian percobaannya seperti apa, ya, kemudian hasilnya bagaimana, hasil dan kemudian nanti kesimpulan, ya, isinya secara umum seperti itu, ya. Kemudian yang saya minta adalah jumlah PPT-nya disesuaikan dengan waktu presentasi, ya. Jadi nanti waktu presentasi itu adalah 20 menit untuk menjelaskan, ya, kemudian 15 menit untuk tanya jawab, ya. Jadi nanti penilaiannya itu bukan hanya untuk kelompok yang presentasi, ya, tetapi juga untuk aktivitas peserta lain pada saat tanya jawab, ya. Semua itu akan saya record, ya, begitu. Oleh sebab itu, ketika suatu kelompok presentasi, ya, yang lain juga harus mendengarkan dengan baik-baik. Kenapa kok perlu mendengarkan dengan baik? Karena nanti pada saat ujian, salah satu nomor soal itu juga akan mengambil dari jurnal-jurnal yang sudah Anda presentasikan. Ya, oleh sebab itu ini juga jangan hanya memikirkan presentasi kelompoknya sendiri, tapi juga ikutilah presentasi kelompok lain dengan baik. Ya. Nah, waktu untuk presentasi itu 20 menit. Nanti pedomannya akan saya tuliskan saja ya, satu file tersendiri di tugas tersebut. Waktu untuk presentasi itu sekitar 20 menit, kemudian tanya jawab sekitar 15 sampai 20 menit. Ya. Jadi mohon presentasinya disesuaikan. Ya. Dan juga ukuran filenya disesuaikan supaya bisa dikumpulkan di Bila. Ya, begitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi semua jurnalnya itu saya ambil dari jurnal berbahasa Inggris, tetapi diterbitkan bukan oleh penerbit luar negeri ya, tetapi diterbitkan oleh jurusan Teknik Kimia Undip, ya, karena mereka itu punya jurnal berbahasa Inggris, ya. Gitu. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi waktu untuk presentasi 20 menit, waktu untuk bertanya 15 sampai 20 menit. Kemudian seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa urutannya itu nanti akan diundi. Saya minta nanti Felix ya yang membantu saya untuk mengundi pada setiap awal pertemuan, ya, begitu. Jadi semua mahasiswa sudah harus siap untuk presentasi tanggal 21 ya, semua kelompok sudah harus siap. Ada pertanyaan sampai di sini? Pak, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Nanti PPT-nya dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, Pak? Oh ya, ini pertanyaan bagus ya. PPT-nya bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia saja. Ya. Baik, Pak. Oke. Ya, terima kasih. Yang lain? Ya, maksud saya bahasa Indonesia supaya Anda lebih fokus pada konten ya, begitu. Yang lain? Baik, kalau tidak ada ya oh ya, untuk yang tadi kuis tadi apakah masih ada pertanyaan? Ya, ini beberapa
yang salah itu mayoritas seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, termasuk di sini juga Leoni, ini juga salahnya sama ya. Lupa bahwa di situ harus dikuadratkan. Ya, juga Hana ya, Hana juga ya, dan mungkin beberapa yang lain. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan akhiri kuliah pada pagi hari ini. Saya harapkan begini, memang waktunya untuk mengerjakan cukup lama ya, tetapi kalau Anda kemudian tidak segera mengerjakan, ya mungkin nanti akan waktunya jadi tergesa-gesa ya. Karena mungkin saja tugas dari mata kuliah yang lain juga ada, ya, begitu. Mohon supaya bisa bekerja sama dengan baik, terutama tadi yang grup yang saya tambahi 1 orang tadi ya, mohon untuk bisa bekerja sama dengan baik. Baik, kalau tidak ada, kuliahnya saya akhiri cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Ya, kalau ada pertanyaan atau ada hal yang ingin disampaikan, ya, silakan disampaikan di grup. Oke, selamat pagi semuanya.